mewujudkan aksesibilitas dan konektivitas infrastruktur antar wilayah dengan terwujudnya pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Kabupaten Rokan Hilir merupakan salah satu poin penting yang tercantum dalam visi misi Bupati Rokan Hilir Afrizal Sintong bersama Wakil Bupati Rohil Sulaiman. Sesuai dengan visi yang sudah ditetapkan, yaitu menuju Rokan Hilir maju, religius, dan berbudaya dengan infrastruktur dan perekonomian yang handal, serta misi mewujudkan aksesibilitas dan konektivitas infrastruktur jalan antar wilayah untuk mewujudkan pemerataan pembangunan di Rokan Hilir, lalu menyiapkan sumber daya manusia yang unggul, berbudaya, dan berdaya saing dengan berpedoman pada semangat dan nilai-nilai religiusitas. Rokan Hilir adalah sebuah wilayah kabupaten yang terletak di Provinsi Riau, Indonesia. Ibu kotanya adalah Bagan Siapi-Api. Kota bersejarah dan pernah dikenal sebagai penghasil ikan terbesar di Indonesia. Rokan Hilir dibentuk dari 3 kenegerian, yaitu Negeri Kubu, Bangko, dan Tanah Putih. Negeri-negeri tersebut dipimpin oleh seorang kepala negeri yang bertanggung jawab kepada Sultan Kerajaan Siak. Distrik pertama didirikan Belanda di Tanah Putih pada saat menduduki daerah ini pada tahun 1980. Setelah Bagan Siapi-Api yang dibuka oleh pemukim-pemukim Cina berkembang pesat, maka Belanda memindahkan pemerintahan kontrolernya ke kota Bagan Siapi-Api pada tahun 1901. Bagan Siapi-Api semakin berkembang setelah Belanda membangun pelabuhan modern dan terlengkap di kota Bagan Siapi-Api, guna mengimbangi pelabuhan lainnya di Selat Malaka hingga Perang Dunia Pertama usai. Setelah kemerdekaan Indonesia, Rokan Hilir digabungkan ke dalam Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau. Namun, pada tanggal 4 Oktober 1999, Kabupaten Rokan Hilir ditetapkan oleh pemerintah Republik Indonesia sebagai kabupaten baru di Provinsi Riau, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999. Selanjutnya, dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008, ditetapkan Bagan Siapi-Api sebagai ibu kota Kabupaten Rokan Hilir. Pusat pemerintahan berada di Kompleks Perkantoran Batu Enam Bagan Siapi-Api yang memiliki panorama yang indah, karena berada di tepi muara Sungai Rokan yang berhadapan langsung ke Laut Selat Malaka. Wilayah Kabupaten Rokan Hilir terletak pada bagian pesisir timur Pulau Sumatera, antara 1014 derajat hingga 2030 derajat lintang utara, dan 100.016 derajat hingga 101.021 derajat bujur timur. Luas wilayah Kabupaten Rokan Hilir sendiri adalah 8.881,59 km persegi. Kabupaten Rokan Hilir memiliki 18 kecamatan, 25 kelurahan, dan 173 desa atau kepenghuluan. Adapun batas-batas wilayah Kabupaten Rokan Hilir adalah sebagai berikut. Sebelah utara berbatasan dengan Provinsi Sumatera Utara dan Selat Malaka. Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Bengkalis dan Kabupaten Rokan Hulu. Sebelah timur berbatasan dengan Kota Dumai. Sebelah barat berbatasan dengan Provinsi Sumatera Utara. Pada tahun 2022 yang lalu, Bupati Rokan Hilir memiliki 9 pembangunan proyek strategis yang terdiri dari infrastruktur jalan dan jembatan yang tersebar di beberapa kecamatan. Dan salah satu dari 9 proyek pembangunan strategis tersebut adalah peningkatan Jalan Simpang Sola menuju Bundaran Patung Kuda Kecamatan Tanah Putih, dengan nilai anggaran sekitar 10,9 miliar rupiah. Bupati Rokan Hilir Afrizal Sintong mengatakan, pemerintah Kabupaten Rokan Hilir secara konsisten menjadikan pembangunan infrastruktur sebagai salah satu prioritas yang dilaksanakan setiap tahunnya. Hal itu adalah komitmen nyata dalam mewujudkan aksesibilitas dan konektivitas infrastruktur antar wilayah untuk mewujudkan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah. Meski belum genap 1 periode masa jabatan, namun berbagai pembangunan baik infrastruktur jalan, jembatan, dan sebagainya telah berhasil dilaksanakan.
Bahkan infrastruktur jalan maupun jembatan yang dibangun oleh Bupati Rokan Hilir tersebut telah membuka beberapa wilayah yang selama ini tak pernah mendapatkan perhatian. Seperti halnya kawasan Jalan Putri Hijau yang terletak di Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir. Alhamdulillah di tahun 2022 ada beberapa kegiatan pekerjaan proyek strategis Kabupaten Rokan Hilir yang mana program pemerintah daerah Kabupaten Rokan Hilir berupaya daerah-daerah yang masih terisolir, yang masih susah dilewati, makanya kami desa ini untuk infrastrukturnya berupa ini sudah selesai dikerjakan seperti jembatan air hitam, jalan lintas pesisir, juga ada beberapa jalan dan jembatan yang telah kita kerjakan termasuk di Simpang Kanan, Kubu, daerah Kubu, Jalan Kubu, dan juga termasuk di Jalan Banjar 12, ada beberapa kegiatan yang kita kerjakan untuk infrastruktur. Kami tetap berkomitmen tentunya untuk infrastruktur ini. Infrastruktur ini artinya menjadi prioritas, menjadi program andalan, program pertama mungkin yang kami kerjakan. Anggaran pemerintah daerah ini tentu untuk infrastruktur yang dulu kami anggarkan, yang dulu kami usahakan, ya, selain juga program-program lainnya. Tapi alhamdulillah juga dari anggaran APBD kita telah keluarkan anggaran sekitar 150 miliar untuk membangun infrastruktur di Kabupaten Rokan Hilir. Jika dilihat secara geografis, kawasan Jalan Putri Hijau memiliki posisi yang sangat strategis dan menjadi kawasan penghubung antar sejumlah wilayah. Kondisi jalan yang luas dan tertata menambah keindahan kawasan ini. Kondisi ini sangat kontras dengan keadaan sebelumnya. Kepala Dinas PUTR Kabupaten Rokan Hilir Asnar menjelaskan, kondisi Jalan Putri Hijau sebelumnya sangat memprihatinkan. Kawasan ini termasuk kawasan yang banyak dilewati masyarakat. Terlebih lagi, sebagian besar masyarakat yang berada di kawasan ini memiliki usaha di bidang pertanian, khususnya pertanian kelapa sawit. Kawasan Jalan Putri Hijau memiliki kontur geografis yang bergelombang dan memiliki sisi jurang. Selama ini, kawasan jalan yang bergelombang dan rusak parah menyebabkan masyarakat kesulitan dalam akses transportasi dan pendistribusian hasil pertanian mereka. Apalagi jika dalam kondisi hujan deras, maka akses jalan tersebut akan tergenang air dan tidak bisa dilalui. Setelah dilakukan peninjauan dan pengkajian di kawasan tersebut, akhirnya pemerintah Kabupaten Rokan Hilir memutuskan untuk melakukan pembangunan kawasan Jalan Putri Hijau yang saat ini sudah tuntas dikerjakan. Ini untuk daerah Jalan Putri Hijau ini memang daerah bergelombang memang. Jadi ketika sebelumnya itu bergelombang dan banyak berbatuan dan ada jurang-jurang juga sebagian bang. Ketika ini sudah kita bangun dengan aspal yang bagus, alhamdulillah ekonomi masyarakat di sana tentunya akan lebih meningkat itu. Di sana mata pencarian masyarakat banyak di sektor mana Pak Kadis? Makasih bang. Untuk daerah Seringin dan Teluk Mega itu pada umumnya masyarakat memang ada usaha tani, tani sebagai nelayan, dan ini tentunya dengan bagusnya jalan itu harus dari lalu lintas antara desa ke desa itu akan lebih lancar, tentu akan meningkat ekonomi masyarakat bang. Kondisi jalan yang sudah bagus sangat mempermudah akses transportasi masyarakat dalam beraktivitas. Hal tersebut ditegaskan oleh Camat Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir Emelda. Menurutnya, selain mempermudah akses pendistribusian hasil perkebunan masyarakat di kawasan tersebut, juga berdampak positif terhadap banyak hal, di antaranya pendidikan dan kesehatan. Kawasan Jalan Putri Hijau terkoneksi dengan Jalan Simpang Solah yang merupakan gerbang utama masyarakat dan terhubung langsung dengan ruas jalan lintas nasional. Di kawasan ini juga terdapat beberapa fasilitas umum, di antaranya masjid atau rumah ibadah, puskesmas Kecamatan Tanah Putih, dan beberapa sekolah. Camat Tanah Putih menjelaskan, sebelumnya masyarakat banyak yang mengeluhkan kondisi ini karena akses transportasi yang sulit. Di Kecamatan Tanah Putih terdapat beberapa sekolah yang menjadi sarana utama di bidang pendidikan.
SMA Negeri 1 Tanah Putih merupakan salah satu sekolah yang dekat dan berhubungan langsung dengan kawasan Jalan Putri Hijau dan terkoneksi dengan kawasan Jalan Simpang Solah menuju Patung Kuda. Akses infrastruktur yang memadai akan sangat menunjang kelancaran pendidikan. Para siswa yang bersekolah di SMA Negeri 1 Tanah Putih tidak hanya berdomisili di wilayah sekitar sekolah saja, tetapi juga berasal dari berbagai desa yang berbeda-beda yang tentunya melalui Jalan Putri Hijau. Sebelumnya, para siswa kesulitan dalam akses transportasi menuju sekolah karena jalan yang rusak parah bergelombang dan berlobang, terlebih lagi jika curah hujan sedang tinggi. Emelda mengaku tak jarang dirinya mendapat laporan dari sejumlah guru di beberapa sekolah pada saat curah hujan tinggi siswanya tidak bisa hadir ke sekolah karena akses menuju sekolah yang terputus dan rusak parah. Namun, kondisi tersebut saat ini jauh berbeda dengan sebelumnya. Akses jalan yang bagus dan mulus memperlancar arus transportasi masyarakat. Masyarakat berharap agar pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Rokan Hilir dapat terus dilanjutkan dan ditingkatkan, karena masih ada beberapa daerah yang memerlukan perhatian khusus. Kondisi jalan sebelum adanya jalan yang baru dibangun oleh Bapak Bupati Rokan Hilir sangat susah untuk dilalui. Sementara setelah dibangun oleh Bapak Bupati Rokan Hilir dengan jalur 2 dari Simpang Kuda menuju ke Simpang Solah, sekarang udah dibangun dan seluruh akses masyarakat tidak terputus lagi, Pak. Di mana anak sekolah dari Sediginan mau ke ujung Tanjung juga udah mudah. Akses masyarakat untuk perkebunan juga mudah melalui pembawaan, misalnya salah satu contoh sawit, bisa menjual ke daerah yang lebih tinggi lagi harganya. Sebelumnya tidak ke sini lewat lagi. mana, Bu, kalau tidak ada jalan ini, Bu? Kalau tidak ada jalan ini sebelumnya banyak macet sampai di situ. Ada juga orang melewati jalan yang Sintong 1 sana. Jadi masyarakat lebih mudah dengan jalan yang bagus tadi, mudah menuju ke Puskesmas Sedinginan. Kalau kemarin misalnya harus lewat jalan yang Mutiara, sekarang dilalui lewat jalan sini saja, Pak. Jalur 2 yang dibangun oleh Bapak Bupati Rokan Hilir. Jalan Putri Hijau sekarang sudah dibangun juga dan jalannya alhamdulillah sekarang sudah bagus, di mana dulunya masyarakat untuk menuju sekolah MTS Al Istiqomah kalau hujan masyarakat biasanya libur. Oh, libur? Libur, iya. Tapi alhamdulillah untuk sekarang masyarakat dari Sekeladi dan masyarakat dari kilometer 4 kalaupun hujan sekarang sudah mudah melalui jalan tersebut. Jadi tidak libur lagi. Kalau dulu di mana anak sekolah kalau hujan di situ banjir. Kalau sekarang walaupun hujannya lebat sekarang tidak banjir dan anak tidak libur lagi. Saya berharap kepada seluruh masyarakat sekecamatan Tanah Putih, di mana ini tadi dibangun di Kecamatan Tanah Putih, agar memelihara jalan tersebut. Dan kami dari pemerintah melarang kemarin kalau seandainya lewat mobil dan truk besar yang dari PT kami stop karena akan merusak jalur jalan yang kami bangun. Jadi jalan tersebut kami pelihara bersama masyarakat sesuai dengan kondisi masyarakat kami, melarang masyarakat yang membawa tonase lebih dari kapasitas yang kita bangun. Masyarakat banyak berterima kasih kepada Bapak Bupati Rokan Hilir, di mana waktu dulu anaknya kalau hujan banjir di situ dan anaknya libur sekolah. Sekarang tidak libur lagi dan alhamdulillah sekolah seperti biasanya. Itu yang diucapkan oleh masyarakat kepada kami. Dan masyarakat juga di mana kemarin waktu jalan di situ juga akses untuk melalui sekolah ke Puskesmas Sediginan juga dari Sekeladi, ya kan? Dan juga untuk sawit, untuk sawit mengantar ke ram-ram terdekat atau ke PKS sekarang sudah mudah aksesnya, Pak. Ada juga kemarin pengantaran sawit terbalik juga ada di situ. Gara-gara jalan buruk. Sekarang tidak ada lagi truk terbalik di
kawasan jalan yang telah diperbaiki oleh Bapak Bupati Rokan Hilir. Apa kata masyarakat kepada kami? Alhamdulillah selama Bapak Bupati Afrizal Sintong infrastruktur jalan telah bagus, dan kami berharap kepada pemerintah terkait ataupun masyarakat, insya Allah kami akan pilih Bupati Rokan Hilir menjadi 2 periode. Itu katanya, Pak. Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir merupakan salah satu kecamatan yang saat ini terus mengalami kegeliat perkembangan di berbagai bidang. Salah seorang tokoh masyarakat Kecamatan Tanah Putih, Yusmardi, menjelaskan kondisi Jalan Putri Hijau yang bagus tidak hanya berdampak bagi sektor pendidikan saja, tetapi juga berdampak positif terhadap seluruh sektor lainnya. Di antaranya adalah sektor pertanian. Menurutnya, sebagian besar masyarakat merupakan petani. Sebelumnya, kondisi jalan yang rusak membuat masyarakat kesulitan dalam mendistribusikan hasil pertanian ataupun perkebunan mereka. Dibutuhkan waktu dan tenaga serta biaya yang lebih besar untuk mendistribusikan hasil pertanian. Namun, semenjak pemerintah Kabupaten Rokan Hilir membangun kawasan Jalan Putri Hijau, maka para petani mengaku senang dan sangat terbantu, khususnya dalam akses transportasi, distribusi hasil pertanian menjadi lebih mudah dan cepat. Kalau menurut saya pembangunan Pak Bupati ini secara nampaknya itu yang termasuk yang penting-penting saja dulu, terutama yang nampak saya yang sangat vital nampaknya yang dibutuhkan masyarakat, yang terutama di kepenguluan di daerah Kecamatan Tanah Putih ini, yang terutama nampaknya Pak Bupati telah membangun jembatan penyeberangan Sintong yang sedang dilaksanakan. Kalau menurut saya itu sangat terbantu sekali masyarakat, yang mana nanti jauh jaraknya nanti dari desa-desa lain itu bisa melalui Sintong lewat lebih dekat dia ke Duri nanti itu, Pak. Jadi kalau dengan itu terbantu sekali, Pak. Kami dari kepulauan kami itu dengan ada di Jalan Simpang Solah itu sekarang sangat mulus sekali. Kalau kemarin itu berlobang-lobang, kemudian itu nanti berdebu, sekarang alhamdulillah nampaknya jalan itu mulus sekali. Dan ini yang akan datang ini saya dapat juga informasi itu mungkin ada pelebaran jalan dari Banjar 12 Dinginan, Sedinginan Teluk Mega Sintong. Itu mungkin sangat bermanfaat sekali dengan pembangunan Pak Bupati tersebut. Sebagai besar masyarakat kita itu usaha di bidang apa? Di perkebunan, kemudian ada juga di ASN, kemudian di karyawan perusahaan. Ya, perkebunan yang banyak di perkebunan. Kalau untuk Jalan Putri Hijau itu, Pak, itu kalau sebelum ada jalan ini bagaimana kondisi masyarakatnya, Pak? Itu kalau bahasa apanya ada arti tidak berdungkul-dungkul itu, Pak, artinya tidak terawatnya, ya. Tidak bagus berarti? Tidak bagus, itu tidak bagus sekali. Nah sekarang setelah dibangun ini bagaimana Bapak melihat Pak akses masyarakat di sana? Oh, sangat sekali, Pak, sangat bagus sekali untuk jalannya. Nanti masyarakat pun sekarang sudah enak itunya jalan. Itu mungkin saya berharap kami mungkin ada beberapa desa itu mungkin Bupati mungkin tahun ini mungkin tahun 2024 mungkin dia direalisasikan. Ada beberapa daerah memang belum tersentuh, tapi kan nggak mungkin Pak Bupati kita tak mungkin sekaligus, mungkin ada mungkin batasan anggaran. Tapi kami sebagai tokoh masyarakat berharap juga mungkin ada dari beberapa penguluan kami belum tersentuh. Kami berharap kepada Pak Bupati, artinya dalam waktu dekat mungkin direalisasikan. Masyarakat Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir berharap agar upaya pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Rokan Hilir dapat terus dilanjutkan dan ditingkatkan agar seluruh infrastruktur dasar masyarakat bisa terpenuhi dengan baik dan layak. Bupati Afrizal Sintong mengatakan meski pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan terpusat di beberapa kecamatan, bukan berarti pembangunan di wilayah lainnya terabaikan. Mengingat di beberapa wilayah tersebut belum pernah tersentuh pembangunan dan masih sangat terisolir. Sehingga pembangunan banyak terpusat di daerah yang sangat dibutuhkan masyarakat.
Dengan dilaksanakannya pembangunan di beberapa wilayah yang terisolir, tentunya dapat meningkatkan perekonomian masyarakat. Target kita tentunya ada beberapa lagi daerah kita ini yang belum tersentuh, yang belum sampai, artinya yang belum bisa dilewati. Kami juga berharap seluruh masyarakat Kabupaten Rokan Hilir ini mengerti artinya daerah-daerah yang masih bisa dilewati, hanya jalannya mungkin agak rusak-rusak sedikit, itu belum menjadi prioritas. Yang menjadi prioritas sekarang ini jalan yang betul-betul tak bisa dilewati, ya, seperti arah ke Penipahan dari Pasir Limau Kapas. Jalan lintas pesisir ini juga kami berangan-angan juga nanti akan melimpahkan menjadi wewenang pemerintah pusat, karena kami juga dengan kemampuan APBD Kabupaten Rokan Hilir untuk membangun seluruh infrastruktur yang ada di Kabupaten Rokan Hilir ini, dan kami hitung seluruh jalan termasuk jalan-jalan perkebunan, itu jalan-jalan lintas saja hampir sekitar 12.000 km. Ini yang harus kita, artinya yang harus kita benahi semua. Dengan anggaran kita yang minim ini, anggaran kita sedikit ini, jelas kita tidak mampu untuk tentunya untuk memperbaiki keseluruhan dari jalan yang rusak sekarang. Ya, ada beberapa daerah terisolir di daerah kita ini. Kemarin juga air hitam itu tidak bisa dilewati karena jembatan tak ada. Sekarang telah kita bangun jembatan, tinggal pula jalannya lagi. Jalannya sama sekali belum kita sentuh. Jalan itu kemarin hanya bodi jalan aja, hanya tanah yang ada di situ saja. Itulah sekarang jalan yang masyarakat itu masih jalan itulah yang dilewati oleh masyarakat untuk menyapai air hitam, Ula Kemahang, termasuk Labuhan Dagang. Ada 3 itu yang harus kita lewati untuk satu jembatan itu. Dan juga tentunya jalan ini juga akan menjadi prioritas, karena jalan ini harus dibangun juga. Setelah jembatannya, jalannya juga dibangun. Kemarin juga kita bangun di Pasir Limau Kapas. Nah, Pasir Limau Kapas ini ada berapa kilo lagi? Ada 40 kilo lagi jalan dalam pemukiman masyarakat ini. Dan 40 kilo lagi ini kalau kita hitung, kalau kita belanjakan rigid, juga kita tidak mampu. Makanya jalan ini tentunya kita menganggarkan dengan anggaran kemarin kita anggarkan 24 miliar. Tapi karena hari hujan, karena waktu tidak terkejar, makanya itu juga tidak bisa dikerjakan 100%. Karena keadaan cuaca waktu itu tidak menentu. Pemerataan pembangunan akan terus dilaksanakan dan sudah menjadi target sehingga di Kabupaten Rokan Hilir tidak ada lagi wilayah yang terisolir. Sekretaris Daerah Kabupaten Rokan Hilir Fauzi Efrizal menjelaskan, untuk kedepannya dengan keterbatasan keuangan daerah, berbagai pembangunan infrastruktur, baik jalan maupun jembatan juga akan tetap dianggarkan dalam APBD Kabupaten Rokan Hilir. Semua pihak harus saling mendukung dan bersama-sama membangun Rokan Hilir. Karena tanpa dukungan masyarakat, maka mustahil pembangunan dapat berjalan dengan baik dan lancar sebagaimana yang diharapkan. Sekretaris Daerah Kabupaten Rokan Hilir menilai masih banyak memang keterbatasan infrastruktur di Rokan Hilir yang perlu ditingkatkan, baik berupa pembangunan langsung, peningkatan maupun perbaikan atau renovasi terhadap kondisi infrastruktur yang ada. Untuk mewujudkan kondisi yang lebih baik, maka diperlukan rentang waktu yang tidak singkat dan tentunya berkelanjutan. Dan alhamdulillah ya untuk tahun ini itu di 2023 ini ada lebih kurang kita mengalokasikan anggaran untuk pembangunan infrastruktur ini yaitu lebih kurang 78 miliar. Dan 78 miliar ini ada 9 proyek strategis Kabupaten Rokan Hilir yang akan dilaksanakan, dan alhamdulillah ini sudah berjalan sebagian, yaitu yang terbesar adalah itu pembangunan jembatan Suah Hitam yang berada di Kecamatan Tanah Putih, dan juga beberapa ruas jalan. Dan kenapa hal ini merupakan kegiatan yang prioritas yang ingin dibangun oleh Bapak Bupati Rokan Hilir, karena mengingat
kondisi Kabupaten Rokan Hilir, terutama masalah akses jalan, ini masyarakat sangat membutuhkan. Karena kenapa? Karena pada hari ini ya Kabupaten Rokan Hilir masih banyak akses jalan yang belum bisa terbuka secara baik gitu. Sehingga di dalam masyarakat membawa hasil pertanian ini kadang-kadang kesulitan. Dan juga sebagai penghubung antara satu desa ke desa yang lainnya, juga satu kecamatan dan kecamatan lainnya, ini kadang-kadang membutuhkan waktu yang cukup lama. Sehingga Bapak Bupati pada tahun ini mengalokasikan dari APBD kita sebesar 78 miliar itu adalah diperuntukkan untuk pembangunan akses infrastruktur jalan dan jembatan yang ada di Kabupaten Rokan Hilir. Dan ini sudah berjalan dan kita berharap di tahun 2023 ini 9 proyek strategis Kabupaten Rokan Hilir ini bisa tercapai dengan baik dan bisa terlaksana dengan baik, sehingga bisa pemanfaatan oleh masyarakat ini bisa dilakukan dan dinikmati, sehingga akses masyarakat dalam membawa hasil pertanian dan juga sebagai penghubung transportasi antara desa ke desa dan antara kecamatan dan antar kecamatan ini bisa dilaksanakan dengan baik gitu. Nah, di dalam tahapan proses pembangunan di Kabupaten Rokan Hilir ini kan kita secara bertahap ada dilakukan melalui musrenbang tingkat desa, tingkat kelurahan, tingkat kecamatan sehingga tingkat kabupaten. Nah, dari di samping itu juga kita turun survei ke lapangan. Apakah usulan dari masyarakat itu benar-benar sangat dibutuhkan oleh masyarakat itu. Nah, setelah kita melakukan cross check dan turun lapangan, maka ditemukanlah beberapa titik ruas jalan yang merupakan akses yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Makanya kita lakukan untuk pembangunan di tahun 2023 ini. Karena di samping juga untuk membawa hasil pertanian daripada masyarakat itu juga untuk sebagai mempermudah anak-anak sekolah kita untuk menuju ke sekolah-sekolah yang ada di kecamatan tersebut. Ya, kita tahu memang Kabupaten Rokan Hilir masih banyak akses yang terisolir, yang jangkauannya cukup susah gitu kan. Jangankan untuk pakai masih ada beberapa desa itu jangkauannya cukup jauh dan sangat sulit gitu kan. Sehingga kadang-kadang masyarakat itu untuk membawa hasil pertanian itu kadang-kadang apalagi kalau musim penghujan ini kadang-kadang dengan kondisi jalan yang becek, berlumpur, dan ini otomatis nanti masyarakat melewati itu dan membawa hasil pertanian kadang-kadang seperti sawit itu kadang-kadang busuk di tengah jalan. Karena kenapa? Nggak bisa dilalui. Kadang-kadang kendaraan mereka terpuruk di jalan tersebut. Nah, sehingga itulah Bupati ya sangat konsen di dalam untuk pembangunan infrastruktur di Kabupaten Rokan Hilir ini, sehingga di 2023 ini ada 9 proyek strategis dari Bapak Bupati yang sesuai dengan RPJM di Kabupaten Rokan Hilir, dan tentunya secara bertahap ya akses infrastruktur yang ada di Kabupaten Rokan Hilir ini bisa dibangun dengan baik. Nah, kita juga berharap dengan masyarakat, ya kan, kalau sudah dibangun oleh pemerintah, dan ini juga sama-sama kita jaga. Karena kenapa? Ya, tidak mungkin terus pemerintah melakukan pemeliharaan setiap bulan atau setiap tahunnya gitu kan. Jadi ini jalan sudah dibangun oleh pemerintah dengan sedemikian rupa, tentunya masyarakat juga harus bertanggung jawab untuk menjaga dan memeliharanya gitu. Nah, tentunya nanti akses jalan yang mungkin tonase yang lebih tinggi ini kalau bisa jangan dilewati gitu kan. Dilewati. Jadi sesuai kondisi struktur jalan itu ya sesuai dengan tonasenya. Kadang-kadang ada pihak-pihak tertentu ataupun kelompok-kelompok tertentu, terutama mungkin bagi pengusaha-pengusaha sawit itu kadang-kadang mereka membawa hasil pertanian mereka itu kadang-kadang melebihi dari tonase, sehingga jalan yang sudah kita bangun kadang-kadang nggak sampai setahun ini sudah hancur gitu kan. Nah, ini kita juga menghimbau ke masyarakat dan terhadap
terutama para pengusaha ya yang memanfaatkan akses jalan itu ya harus sama-sama kita jaga gitu kan. Mengingat keterbatasan anggaran, maka pelaksanaan pembangunan dilakukan secara bertahap. Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir secara terus-menerus akan memberikan perhatian yang maksimal pada pembangunan infrastruktur yang layak sebagai salah satu kebutuhan dasar masyarakat.